Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat menyusun cerita fiksi dengan mengaitkan pengalaman pribadi secara lisan. Sekedar mengingatkan kembali, yang dimaksud dengan cerita fiksi adalah cerita hayalan berdasarkan imajinasi atau peristiwa yang pernah dialami oleh penulis atau orang-orang di sekitarnya. Maka tak jarang dalam cerita fiksi terdapat peristiwa yang hampir mirip dengan pengalaman pribadi kita. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menyusun cerita fiksi dengan mengaitkan pengalaman pribadi. Dalam menyusun cerita fiksi kali ini, Ibu memilih cerita fiksi yang berbentuk dongeng dan dikaitkan dengan pengalaman pribadi yang sering terjadi di sekitar kita. Karena di dalam cerita dongeng terdapat banyak sekali amanat-amanat yang dapat kita ambil dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan cerita fiksi. Yang pertama, menentukan tema dan judul berdasarkan pengalamanmu. Langkah kedua, menentukan tokoh-tokoh di dalam cerita. Langkah ketiga, menciptakan konflik atau permasalahan. Langkah keempat, mengurutkan pengalaman menjadi alur awal, tengah, dan akhir. Dan langkah kelima, mengembangkan alur menjadi sebuah cerita. Nah, bagaimana prosesnya? Kita ikuti langkah-langkah tersebut satu demi satu ya. Langkah pertama, menentukan tema dan judul. Silahkan kalian pilih tema dan judul yang berkaitan dengan pengalaman pribadi kalian. Kali ini, contoh yang Ibu berikan adalah tema pantang menyerah dengan judul Kelinci dan Kura-kura. Langkah kedua adalah menentukan tokoh-tokoh cerita. Pada cerita kali ini, karena tadi judulnya ada kelinci dan kura-kura, maka tokoh dari cerita tersebut adalah kelinci dan kura-kura. Nah, di dalam penokohan harus ada karakter sifat masing-masing. Dan harus ingat, ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang berkarakter jahat, dan juga ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berkarakter baik. Langkah ketiga adalah menciptakan konflik atau permasalahan dalam cerita. Pada cerita kali ini, permasalahan yang Ibu ambil dari cerita tersebut adalah kelinci yang sombong. Langkah selanjutnya adalah mengurutkan pengalaman menjadi alur awal, tengah, dan akhir. Pada alur awal cerita kali ini adalah kelinci sombong dengan kecepatan larinya dan menantang hewan-hewan di hutan. Kura-kura pun menerima tantangannya. Pada alur tengah menceritakan tentang kelinci dan kura-kura lomba lari. Alur akhir menceritakan tentang kura-kura yang memenangkan perlombaan karena kegigihannya. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan alur yang telah kalian buat tadi menjadi sebuah cerita. Berikut adalah contoh dari pengembangan alur yang sudah menjadi sebuah cerita. Judulnya adalah Kelinci dan Kura-kura. Kalian simak baik-baik ceritanya ya. Di sebuah hutan terdapat seekor kelinci yang sombong karena ia merasa bahwa hanya dirinya yang memiliki kecepatan dalam berlari. Karena ingin menunjukkan bahwa ia yang paling cepat larinya, ia pun menantang hewan-hewan di hutan untuk lomba lari dengannya. Hewan-hewan di hutan pun tak ada yang berani karena mereka tahu bahwa kelinci sangat kencang larinya.
Tapi tiba-tiba muncullah seekor kura-kura dan menerima tantangannya. Tentu saja ini menjadi bahan tertawaan bagi seisi hutan, termasuk sang kelinci. Sang kelinci menganggapnya hanya lelucon saja, namun sang kura-kura yakin dengan keputusannya. Akhirnya, perlombaan pun dimulai. Sang kelinci dengan sombongnya menunjukkan kecepatan larinya. Tentu saja, kura-kura yang lamban sangat jauh tertinggal. Di tengah perjalanan, sang kelinci merasa kelaparan. Saat itu, ia melihat ada sebuah kebun wortel. Ia pun memutuskan untuk makan hingga ia merasa kekenyangan. Karena terlalu kenyang, sang kelinci merasa mengantuk dan ia memutuskan untuk tidur sejenak. Ia berpikir bahwa sang kura-kura tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Ia pun tertidur sangat pulas. Sementara sang kura-kura terus berjalan. Meskipun lambat, tetapi dia tetap berusaha dan pantang menyerah. Dengan kegigihannya, tak disangka sang kura-kura mencapai garis finish. Sang kelinci yang baru saja terbangun dari tidurnya merasa terkejut karena kura-kura mampu mengalahkannya. Bukan karena kecepatannya, melainkan karena kegigihan dan pantang menyerahnya. Kelinci pun merasa malu dan meminta maaf kepada kura-kura. Akhirnya, kura-kura memenangkan perlombaan tersebut. Nah, anak-anak hebat, itulah beberapa langkah dalam membuat cerita fiksi dengan mengaitkan pengalaman pribadi. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sebagai tugas, buatlah sebuah cerita fiksi dengan mengaitkan pengalaman pribadimu. Tulislah ceritamu di buku tulis dan kirimkan kepada Bapak Ibu Guru secara lisan melalui rekam suara. Jangan lupa gunakan intonasi dan tanda baca yang tepat saat kalian bercerita ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga dapat memberikan banyak manfaat dan semoga kalian tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.